你可太让我……即便是剑阁核心弟子，也林兄不仅身负凌霄剑，若是放任外宗弟子习得，你若是舍不得，那够了！待我渐入先天之时，定将原。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Setelah berhasil memenangkan dari pertarungan tersebut, Senior Zhao dan juga Senior Yue menjadi begitu takjub kepadanya. Untuk tetua Lo Feng, dia menjadi begitu sangatlah senang. Tampaknya setelah ini, Lin Yun akanlah memasuki urutan ketiga. Untuk Senior Shinji membenarkannya, karena dalam perjamuan Chongtai ini juga bukan hanya untuk memperlihatkan ahli bela diri, tetapi siapapun yang mencoba untuklah menantangnya, jika lawannya ini berada di urutan teratas dan dia kalah dalam pertandingan, maka posisinya ini akanlah tergeser. Dan ini juga akanlah membanggakan untuk pavilion pedang Ling Xiao. Untuk Xinyan, dia tampaklah begitu bangga dan berharap besar kepada Lin Yun kalau dia ini baru saja masuk ke pavilion pedang Ling Xiao beberapa bulan terakhir ini. Mungkin saja dengan bakat dia sekarang, dirinya bisalah mendapatkan juara pertama dari kompetisi Gerbang Naga. Tetapi masalahnya masihlah belum selesai ya guys, karena kita tahu Tuan Qinyu dan juga Penatua Wen tidak akanlah membiarkan begitu saja. Sebab untuk Lin Yun telah menggunakan bela diri milik dari sekte lain. Pada awalnya, Tuan Qinyu memuji kehebatan dari Lin Yun. Tidak disangka-sangka kalau pavilion pedang Ling Xiao memiliki murid yang begitu sangatlah berbakat. Dan dia mencoba untuklah menyinggungnya. Yang lebih berharga kalau Lin Yun tidak hanya memiliki ilmu pedang pavilion pedang Ling Xiao dan juga menyentuh ambang kehendak dari pedang bawaan, tetapi dia juga begitu sangatlah mahir untuk menguasai ilmu yang begitu unik dari sekte Xuantian dan juga sekte Hunyuan. Untuk tetua Lo Feng yang mendengarnya langsunglah mengatakan ini adalah sebuah pujian yang bisa untuklah menghabisi seseorang. Ya intinya pujian untuklah menyinggung guys. Lalu Penatua Wen langsunglah beraksi. Di sini dia masihlah tidak terima dengan kehebatan dari Lin Yun yang secara semena-mena telah mencoba mempelajari jurus andalan dari sekte Hunyuan. Dan dia mempertanyakan dari mana dia dapatlah menguasainya. Apakah dia ini pernah membantai salah satu murid dari sekte Hunyuan? Belum aja Lin Yun menjawabnya, Penatua Wen langsunglah menerjang. Tetapi tetua Lo Feng langsunglah menahannya kalau dia tidak boleh terburu-buru. Di sini masihlah perjamuan Chongtai. Terlebih, dia malah mencoba untuklah memfitnah murid dari pavilion sekte pedang tanpa alasan. Kalau tidak terbukti, maka dia haruslah bisa mempertanggungjawabkan semua kata-katanya. Dan Penatua Wen membalas kalau teknik pertempuran naga siang ini adalah teknik rahasia milik dari mereka yang tidaklah diwariskan sama sekali. Jadi bagaimana bisa untuk Lin Yun yang berada di luar sekte mereka bisalah menguasainya dengan begitu sempurna? Apalagi itu adalah teknik rahasia jika tersebar sampai keluar dan Lin Yun mencoba untuklah mengajari beberapa orang di sana, maka reputasi dari sekte Hunyuan akanlah benar-benar hancur. Jadi satu-satunya cara untuklah rahasia tersebut tidak tersebar, maka Lin Yun haruslah dibungkam. Padahal masih banyak cara lain, memang dari mereka sajalah yang ingin menghabisi Lin Yun. Dan inilah giliran dari Tuan Qinyu, dia membela sekte Hunyuan. Bagaimanapun juga, teknik pertempuran naga siang ini memang berasal dari sekte Hunyuan. Jadi, dia berhak untuklah mencurigai Lin Yun. Dan dia meminta kepada tetua Lo Feng, biarkanlah Penatua Wen untuk berbicara dengan begitu jelas dan pendapat apa yang diinginkan oleh Penatua Wen. Waduh, ini sebenarnya perjamuan Chongtai milik dari Putri Feng Hua atau Tuan Qinyu ini. Lalu Penatua Wen langsunglah berterima kasih dan dia akan memberikan dua pilihan kepada Lin Yun. Di sini dia mengaku tidaklah suka untuk menindas seorang junior. Untuk pilihan pertama, serahkan teknik pertempuran naga gajah yang berada di tangannya.
Setelahnya, hancurkanlah kultivasinya, karena dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa untuklah menyebarkan rahasia dari Sekte Hunyuan. Mendengar itu, tetua Lo Feng mengatakan kalau dia sudah sangatlah keterlaluan. Tetapi ya, Penatua Wen mempunyai backingan dari Tuan Qinyu, dia sama sekali tidaklah takut. Di sini sebetulnya posisi dari mereka sudahlah menang ya, jadi mau melawan pun sepertinya sangatlah sulit. Satu-satunya harapan agar Lin Yun bisa menang, Putri Feng Hua dan juga Tuan Liu Yu angkatlah bicara untuk menolongnya guys. Lalu untuk pilihan keduanya, Lin Yun boleh untuklah ikut dia ke Sekte Hunyuan dan masalah ini diserahkan kepada ketua sekte. Untuk tetua Lo Feng yang sudah habis kesabarannya, dia pun langsunglah mengejek-ngejeknya. Kalau Penatua Wen begitu sangatlah ceroboh dan juga begitu bodoh. Jika memang itu adalah sebuah rahasia penting, mengapa rahasia tersebut bisalah dikuasai oleh Lin Yun, sedangkan mereka yang mempunyai rahasia teknik tersebut tetapi sama sekali tidak bisa menguasainya? Apakah jangan-jangan Sekte Hunyuan benar-benar begitu lemah? Sektenya yang diremehkan membuat Penatua Wen langsunglah marah dan mengatakan jika memang ingin memulai sebuah peperangan, maka dia akanlah meladeninya. Untuk Lin Yun meminta kepada tetua Lo Feng untuklah tidak terburu-buru. Di sini dia telah mengerti suasana hati darinya kalau dia memang inginlah sekali melindunginya. Tetapi mau seberusaha apapun mereka menyangkal, tidak akanlah pernah bisa untuk menang. Lalu giliran dari Tuan Qinyu, dia bersandiwara seakan-akan seperti pria yang begitu bijak, layaknya seperti pangeran lah. Dia menjelaskan dalam kerajaan dinasti Qin, setiap sekte sudah pasti memiliki bela diri yang begitu unik, dan itu adalah dasar-dasar dari satu aliran mereka. Jadi bagaimana bisa untuk orang luar ikut campur, apalagi bisa untuklah menguasainya? Itu adalah sebuah aib yang begitu besar bagi mereka. Jadi dia meminta kepada seluruh sekte yang hadir di sini untuklah menilai pendapat dari Penatua Wen. Ya elah. Lalu pihak dari sekte Suantian langsunglah angkat bicara. Dia membenarkan perkataan dari Penatua Wen dan juga Tuan Qinyu. Di sini mereka inginlah sekali menghancurkan kultivasi milik dari Lin Yun. Begitu juga dengan Chou Jie, dia yang telah kalah dari Lin Yun inginlah menghancurkan kultivasinya. Intinya, orang-orang yang mencoba menghancurkan kultivasi dari Lin Yun itu adalah antek-antek dari Tuan Qinyu. Begitu juga dengan Yue Qing, awalnya dia begitu sangatlah ragu, tetapi dia akanlah berpihak kepada Tuan Qinyu. Karena menurutnya berpihak dengan pangeran ataupun kekaisaran itu akanlah menguntungkan daripada berpihak kepada Lin Yun. Ya, ada benarnya juga guys. Tetapi dia telah salah besar untuklah memihak kepada kekaisaran. Namun secara tiba-tiba, Putri Feng Hua langsunglah angkat bicara dengan cara menggebrak meja, meminta kepada mereka semua untuklah berhenti serta memarahi kepada Tuan Qinyu kalau perjamuan Chongtai ini adalah acaranya. Dia tidak berhak untuklah mengambil alih acara ini. Hai. Dia menjelaskan jika Lin Yun disingkirkan dalam perjamuan Chongtai, maka dia mengancam perjamuan Chongtai tidak akanlah diadakan lagi selama-lamanya. Lantas ya mereka semua menjadi begitu ketar-ketir karena sebagaimana kita tahu guys, perjamuan Chongtai ini adalah perjamuan yang bisa untuklah memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing dan bersaing untuklah mendapati posisi paling terbaik. Karena ya jika diapresiasi oleh Putri Feng Hua, maka mereka mendapati harta yang begitu luar biasa. Kapan lagi ya ada kesempatan seperti ini? Dan dia juga tidaklah suka dengan pendapat dari Penatua Wen kalau Lin Yun kultivasinya haruslah dihancurkan. Sebagaimana sesuai pengalamannya, Putri Feng Hua yang telah berpetualang, kini dia juga mengaku mempunyai beberapa ahli bela diri dari berbagai sekte. Dan jika mereka masihlah tidak terima mengapa Lin Yun bisa mempelajari ilmu bela diri mereka, dia meminta untuklah introspeksi sendiri. Mengapa bisa untuk rahasia tersebut bisalah tersebar luas? Lalu Tuan Liu Yu langsunglah tertawa terbahak-bahak. Karena baginya semua ini sudah sangatlah tidak masuk akal.
Begitu juga dengan senior Shi, dia juga menertawakan mereka semua yang mencoba untuklah menjatuhkan Lin Yun. Di sini dia sependapat dengan Tuan Liu Yu dan Putri Feng Hua. Baginya, Lin Yun adalah orang yang begitu berbakat, seharusnya menjadi kebanggaan dari kerajaan dinasti Qi. Mengapa mereka semua malah mencoba untuklah menjatuhkannya? Dia juga berpendapat kalau sekte Hunyuan dan juga sekte Xuantian yang memiliki kemampuan sama seperti Lin Yun tetapi tidak sebanding dengannya. Atau lebih tepatnya, Lin Yun jauh lebih hebat daripada mereka. Seharusnya merekalah yang malu dalam kondisi seperti ini. Dan bukannya untuk introspeksi sendiri, tetapi mereka malah mencoba untuklah menjatuhkan orang yang begitu sangatlah berbakat. Alhasil, dalam perdebatan ini diakhiri begitu saja, yang dimana Lin Yun tidaklah ditetapkan untuk bersalah dan dibiarkan untuklah menguasai kedua teknik tersebut. Setelahnya, Lin Yun menjadi begitu sangatlah kebingungan mengapa untuk senior si Sui dia malah mencoba untuklah membantunya. Lalu senior si Sui langsunglah memanggil Lin Yun kalau dia sangatlah tertarik untuklah menghadapinya nanti. Tetapi untuk saat ini waktunya tidaklah tepat. Jadi dia akanlah mencoba menantangnya di lain waktu. Dan dia langsunglah melemparkan arak kepadanya, yang menandakan kalau Lin Yun dan juga Sui telah berjanji untuklah bertarung nanti. Apakah jangan-jangan mereka berdua ini akanlah menjadi teman ya? Dan karena perjamuan Chongtai sudah tidak ada yang bisa bertarung, maka Putri Feng Hua langsunglah mensudahinya. Mereka dipersilakan untuklah beristirahat. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu besok pagi ya guys, setelah Wuntong Qiankun atau Lindong. Dan ini adalah video terakhir untuklah tahun 2024. Waduh, diakhirinya dengan video isi Tuzun ya. Dan besok diawali dengan video dari Wuntong Qiankun season 5. Kita akanlah melihat tokoh terbaru serta wujud manusia dari Xiaoyan. Wadidaw. Dan Mimin ucapkan selamat tahun baru, semoga untuk tahun 2025 kita menjadi lebih baik lagi dari impian, tujuan, serta keinginan dapatlah tercapai di tahun 2025 ini ya guys. Kalau doa Mimin kepada kalian, ya seperti biasa, semoga kalian masih sehat selalu serta dilancarkan rezekinya ya guys. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.